Halo guys, apa kabarnya? Kembali lagi kita di kelas Ekosistem Industri Media, dan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat dekat dengan kalian, yaitu pekerja media dan transformasi kerja digital. Ini kurang lebih akan memberikan gambaran mengenai tetap penjelasan lebih lanjut mengenai konsep yang sudah kita jelaskan di pertemuan paling pertama, yaitu mengenai situasi pekerja media. Kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan pekerja media, apa itu kerja media, apa yang membuatnya spesial, dan kita akan membahas bagaimana distribusi digital di era teknologi 4.0 ini mempengaruhi kerja-kerja media dan apa dampak-dampaknya. Baik, jadi pertama sebelum kita masuk ke materi utama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kerja. Jadi mungkin kalau teman-teman udah cukup paham lah ya kerja. Kerja kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun, saya lupa tahun berapa, tapi di Undang-Undang Indonesia itu kan disebutkan kerja itu adalah aktivitas kita melakukan sesuatu dengan imbalan. Jadi ada upahnya ya kan. Tapi sebenarnya kalau kerja itu kita abstraksikan lagi, kita kembalikan ke definisi yang paling asalinya, itu pada dasarnya kerja itu adalah segala aktivitas untuk menciptakan nilai. Nah, nilai ini kan sangat abstrak. Apa yang bernilai, apa yang tidak bernilai, itu ditentukan oleh masyarakat. Nah, tapi kalau nilai, kita bicara nilai dalam konsep yang lebih apa namanya fisiknya. Nilai itu direpresentasikan atau dimanifestasikan oleh produk. Maka jadi kita ada misalnya pekerja sepatu, dia aktivitasnya adalah menciptakan produk berupa sepatu, yang mana sepatu itu memberikan nilai. Kira-kira apa nilai dari sepatu? Banyak kan. Sepatu bisa nilainya adalah untuk alas kaki, untuk berlari, untuk apa jogging, untuk nge-gym, untuk berbagai aktivitas supaya kaki kita tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Itu kan adalah nilai dari sepatu. Sepatu nilainya memberikan rasa aman, memberikan prestis, memberikan semangat, ya kan? Kalau misalnya kita lari kan kalau nggak pakai sepatu lari kita kadang-kadang kurang semangat misalnya kan kalau pakai sendal atau pakai telanjang kaki kan agak sulit. Jadi di situ kerja dia aktivitas memberikan nilai. Nah, nilai itu didefinisikan oleh masyarakat. Nah, tergantung masyarakatnya seperti apa. Kalau dalam masyarakat seperti di Indonesia yang apa menggunakan sistem pasar, maka tidak diragukan lagi nilai dari suatu kerja itu didefinisikan oleh sistem pasar. Sistem pasar berarti kan ada demand, ada supply. Nah, jadi nggak semua kerja itu bisa menghasilkan nilai. Kalau menurut sistem pasar, produk yang dihasilkan oleh kerja tersebut tidak memiliki nilai. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Paling tidak itu sederhana kan, gitu kan. Nah, kemudian kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu kerja produktif dan kerja reproduktif. Jadi kalau kita menggunakan definisi tadi, maka kerja produktif itu adalah kerja yang secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan nilai. Jadi kalau misalnya tadi kita contoh membuat sepatu, ya kan? Kerja produktifnya kira-kira apa dalam membuat sepatu? Tentu yang kita membuat apa kulit sepatunya, kita merakit sepatunya, memanufaktur sepatunya, itu produktif. Karena kerja seperti itu berkontribusi langsung terhadap terciptanya produk, yaitu sepatu. Tapi ada namanya kerja reproduktif. Nah, kerja reproduktif itu adalah semua kerja-kerja yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penciptaan nilai. Jadi kalau misalnya kita dalam konteks tadi, dalam konteks sepatu, ya kan, kira-kira apa kerja reproduktifnya? Apa kerja-kerja di luar kerja membuat sepatu yang dia berkontribusi secara tidak langsung terhadap penciptaan nilai, yaitu pembuatan produk sepatu? Kira-kira bisa dibayangkan, apa kira-kira? Ada banyak tentunya. Mulai dari manajerial, manajer itu kan dia nggak membuat sepatu secara langsung, tapi dengan dia mengorganisir pekerja, mengorganisir mesin, dia apa membuat jalur distribusi dan lain sebagainya, maka dia memberikan nilai terhadap sepatu, tapi nggak secara langsung. Kemudian ada juga yang seperti tukang bersih-bersih di pabrik, supir, satpam. Ini adalah kerja-kerja yang emang dia sebenarnya nggak berkontribusi terhadap penciptaan sepatu. Tapi dia kalau nggak ada mereka, maka bisa dibilang sepatu ini nggak bisa diproduksi. Karena kalau nggak ada satpam, maka tidak ada keamanan di pabrik. Kalau tidak ada keamanan di pabrik, kerja akan merasa cemas.
Kalau pekerja cemas, maka dia akan berkurang produksinya. Bisa dibayangkan ya. Jadi antara kerja produktif dan kerja reproduktif itu tidak terpisahkan. Masing-masing sama-sama berkontribusi terhadap nilai, tapi yang secara kasat mata terlihat berkontribusi langsung itu hanya yang kerja produktif. Sementara yang kerja-kerja reproduktif ini cenderung biasanya tidak terlihat, invisible. Nah, inilah dualitas dari kerja yang harus dipahami kalau kita bicara soal apa itu kerja. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita bicara soal pekerja media. Kalau kita bicara pekerja media, apa yang terbayang di kepala kita? Saya bisa jamin kebanyakan teman-teman bayangkan orang-orang yang berpakaian kece, berpenampilan oke, di lingkungan yang asik, bisa ketemu sama orang-orang yang terkenal, artis, selebriti, musisi, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang kreatif, orang-orang yang sangat punya jiwa semangat hidup. Yang mana itu bisa dibilang berlawanan dengan orang-orang yang kerja di bank, orang-orang yang kerja di kantor-kantor tinggi menara di daerah Sudirman misalnya kan sangat berbeda. Namanya pekerja media itu kan pasti kan dia kelihatannya lebih flow, lebih mengalir ya kan, jurnalis, scriptwriter, novelis, desainer, musisi. Nah, orang-orang ini kan dia menciptakan media, media di mana kita kemudian bisa berinteraksi dengan media tersebut. Nah, kesamaan dari semua pekerja media itu pada dasarnya adalah mereka ini bisa dikatakan sebagai content creator. Jadi mereka ini pengkarya kan pada dasarnya pekerja media ini. Mereka mengkaryakan sesuatu, baik itu berupa tulisan, baik berupa film, musik, video game. Itu adalah karakteristik utama dari pekerja media. Nah, content creator itu berarti dia menciptakan produk yang disebut dengan produk kultural. Nah, ini adalah produk yang bisa dibilang sangat berbeda dari produk kebanyakan, terutama dari segi berapa sih nilai dari produk kultural. Kalau misalnya kita membicarakan produk seperti produk makanan, misalnya kita bicara nasi goreng, kita tentu bisa membayangkan kira-kira berapa sih nilai dari nasi goreng. Nilai dari nasi goreng itu tentu adalah seharga bahan-bahannya, ya kan? Nasinya berapa harganya, berasnya berapa harganya, cabenya berapa, telurnya berapa, kecapnya berapa harganya. Itu kemudian di total harganya, kemudian ditambahkan sedikit margin of profit tergantung dari penjualnya. Itu kan terbayang kan produk makanan. Untuk menentukan nilainya paling nggak kita bisa secara meraba-raba kita bisa menebak-nebak kira-kira nilainya berapa. Tapi kalau kita bicara produk kultural atau produk kreatif, bagaimana kita bisa menilai harga dari sebuah tulisan, harga dari sebuah berita, harga dari sebuah musik, gitu kan? Sangat sulit karena produk kultural itu berkaitan erat dengan bagaimana kemampuan masyarakat untuk dia mengabsorb atau tepatnya kemampuan masyarakat untuk juga dia mengapresiasi produknya tersebut. Jadi kalau misalnya kita kan sering kan kalau misalnya di dunia musik antara musik mainstream sama musik indie. Musik mainstream yang katanya menye-menye, musik indie yang katanya dia lebih poetik, ya kan, lebih puitis. Mana yang lebih baik? Kalau kamu tanya mahasiswa sastra, maka dia akan bilang musisi indie yang lebih baik karena mereka sangat mengapresiasi sastra. Tapi kalau kamu bicara masyarakat kebanyakan, maka mereka akan bilang musik mainstream yang lebih baik karena bagi mereka kalau dengan musik indie mereka terpaksa mikir, sementara mereka hanya ingin dengar musik yang sifatnya membuat mereka bersemangat, musik yang mereka bisa hafalkan dan mereka bisa nyanyikan bersama teman-temannya, sosial. Jadi kan beda-beda. Nah itu dia, produk kultural di situ sangat subjektif penilaiannya, bagaimana masyarakat bisa menilai. Tapi tentu saja kita kan sudah bicara kemarin soal oligopoli dan oligarki media dan bagaimana juga perusahaan-perusahaan media itu bisa memanufaktur culture, bagaimana mereka bisa menciptakan budaya. Jadi ya di satu sisi memang produk kultural itu sangat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengapresiasi produknya. Tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan itu juga bisa mengenerate culture atau mensituasikan masyarakat dalam suatu tempat di mana mereka akan hanya mengapresiasi produk-produk kultural yang spesifik yang mereka pasarkan tentu saja. Tapi itu di luar dari topiknya. Nah, intinya apa yang membuat content creator dan produk kultural ini apa yang terikat dari mereka?
Di situ kita bicara yang namanya authorship. Jadi kita bicara pekerja media, maka kita bicara soal authorship. Authorship itu adalah suatu situasi di mana sebuah karya itu tidak dapat terpisahkan dari pengkaryanya. Jadi kalau misalnya kita bicara filmnya Quentin Tarantino atau filmnya Martin Scorsese, itu kan sangat berbeda. Yang satu sangat witty, dialognya sangat banyak, Quentin Tarantino. Yang satu lagi dia lebih serius dan lebih meng-highlight bagaimana manusia dalam, terutama kan kalau kita bicara gangster biasanya Martin Scorsese itu filmnya. Nah, authorship itu adalah suatu keadaan tadi di mana karyanya mereka, karya Quentin Tarantino, walaupun filmnya Quentin Tarantino itu dibuat sama banyak orang, ya kan? Scriptwriter-nya mungkin bukan cuma Quentin, yang ngambil gambar mungkin bukan cuma Quentin, aktornya juga tentu banyak. Film kan adalah sebuah karya yang nggak tunggal. Dia karya yang sifatnya terorganisir, banyak orang yang terlibat, baik dari produser, editor, VFX dan sebagainya. Tapi kita bisa tahu persis bahwa itu adalah film Quentin Tarantino karena ada berbagai style-style gitu kan, ada berbagai uh, aspek-aspek dari film itu yang kita sangat kenal banget, dekat dengan Quentin Tarantino. Jadi itu yang kita bicarakan dengan authorship. Nah, semua pekerja-pekerja media itu dia nggak bisa karyanya mereka itu nggak bisa dibuat sama orang lain. Berita dari satu jurnalis tentu akan berbeda dari jurnalis yang lainnya. Karena jurnalis yang A misalnya, dia membacanya ke The New York Times, dia ngereferensinya ke majalah yang sifatnya lebih mainstream. Sementara jurnalis satu lagi, dia mungkin mereferensinya bukan ke sama media massa, tapi mungkin dia mereferensinya malah ke jurnal-jurnal ilmiah misalnya. Jadi ada perbedaan, ya kan? Setiap author dia punya kepemilikan atas karyanya. Karena kalau misalnya sebuah karya media itu nggak punya authorship, kita akan melihat karya yang sifatnya banal, ya kan? Karya yang kayak kesannya ini kok kayaknya anak SD aja bisa buat gitu kan? Mungkin kalian pernah perhatikan yang kayak gitu ya kan? Kayak karya-karya yang sangat bland, yang sangat tidak memicu tidak memicu semangat bagi kita gitu kan? Kayak nggak ada yang baru. Nah itu adalah situasi di mana suatu karya nggak punya authorship. Jadi makanya kan kalau kita merayakan karya media, kita cenderung merayakan individu, ya kan? Misalnya kayak Pulitzer. Pulitzer itu kan adalah penghargaan tertinggi bagi insan media di seluruh dunia. Itu kan sangat menghargai individunya, ya kan? Karena ya itu lagi-lagi satu karya dalam industri media itu cenderung tidak bisa terpisahkan dari pengkaryanya. Makanya itu sebabnya pengkarya di industri media itu idealnya atau seharusnya itu sangat dijunjung tinggi. Karena kalau misalnya kita nggak punya individu-individu yang berbakat, individu-individu yang bersemangat, yang passionate, maka tidak ada media-media kita akan jadi ya itu tadi boring, mainstream, nggak ada yang bisa menarik gitu kan. Tapi ini kita berbicara pekerja media dari satu sisi, yaitu pekerja media yang sifatnya berproduksi, produktif, yang dia berkontribusi langsung terhadap produk media. Tapi kita juga kalau bicara pekerja media, maka kita juga harus bicara soal pekerja reproduktifnya. Kita bicara sopir, office boy, satpam, account eksekutif, sekretaris, nah, keuangan juga. Ini tanpa ada pekerja-pekerja ini, maka industri media nggak akan bisa membuat produk media. Tapi tentu saja kalau kita bicara yang tadi kan kita sudah menjelaskan antara produktif dan reproduktif, cenderung yang lebih dihargai itu adalah yang produktif. Jadi makanya kenapa kita sering melihat bahwa ya pekerja-pekerja yang di bidang ini cenderung tidak dihargai itu tadi karena mereka sebenarnya berkontribusi pada produk media, tapi secara tidak langsung. Dan itu yang biasanya perusahaan nggak mau lihat. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut soal apa dampak dari ini. Kerja media pun juga kita bisa lihat terbagi menjadi dua jenis. Ada yang kerja produktif dan kerja reproduktif. Kalau kita di dalam industri media, maka yang produktifnya, yang berkontribusi langsung terhadap produk media, itu adalah menulis, menggambar, bernyanyi, ya, merekam suara, mengambil gambar, programming, kalau kalian di industri video game,
Nah, ini yang produktifnya. Ini yang akan dibayar sama perusahaan biasanya. Kalau misalnya kalian dibayar sebagai jurnalis, kalian dibayar berdasarkan tulisannya kalian. Kalian dibayar berdasarkan gambarnya kalian. Kalau kalian adalah art designer atau kalian adalah ya apa namanya desainer freelancing misalnya. Kalian akan dibayar berdasarkan bagaimana kalian mengambil gambar kalau kalian di tim produksi. Nah, itu yang produktifnya. Yang reproduktifnya membaca, meneliti, wawancara narasumber, nongkrong bahkan kalau misalnya kalian di apa jurnalis ya kan kalian harus nongkrong, kalian harus banyak-banyak kenalan kan, cari-cari jejaring supaya kalian bisa dapat anonymous tip misalnya kan. Nah, ini adalah kerja-kerja reproduktif, masuk juga mandi, relaksasi bisa banyak hal kan, kayak mulai dari ngopi, mulai dari main game, pijat bahkan ya kan, banyak hal gitu kan, kerja reproduktif. Tidur pun juga termasuk kerja sebenarnya, karena kalau kalian nggak tidur, kalian nggak bisa kerja yang produktif seperti ini. Tanpa istirahat yang cukup, tanpa kalian punya relaksasi, menghilangkan mental-mental block ketika menulis, maka kalian nggak akan bisa berproduksi. Nah, tapi yang mana kira-kira yang lebih dihargai perusahaan? Mana yang kira-kira lebih dilihat perusahaan? Nah, kira-kira yang mana? Silahkan dipikirkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kenapa kita membicarakan ini? Yang namanya pekerja media, itu kan adalah pekerja menciptakan produk kultural. Dan produk kultural itu produk yang sangat abstrak. Ya kan? Gak ada yang tahu produk kultural itu yang baik, yang jelek seperti apa. Maka dari itu yang namanya pekerja media, itu sebenarnya kerja reproduktif sangat banyak dan sangat panjang. Ini nggak cuma ini aja sebenarnya. Membaca itu sangat banyak, ya kan? Kalau misalnya kalian sebagai jurnalis dan kalian nggak membaca berita-berita terkini, maka kalian bisa-bisa jangan-jangan akan membuat berita yang kurang lebih sama tulisannya dengan berita-berita lain, ya kan? Kalau kalian nggak meneliti terlebih dahulu, kalian nggak bisa menemukan kebaruan dari sebuah apa namanya karya. Kalian bikin apa investigasi, ya kan? Kalian udah bikin panjang-panjang, ternyata di media lain udah ada yang publish, ya kan? Nah, itu kalau kalian nggak teliti gitu kan, kalian nggak membaca, nggak rajin mengikuti semua perkembangan berita, kalian nggak bisa membuat sebuah karya yang bisa dapat penghargaan, mulai dari Tirto Adi sampai Pulitzer. Tanpa mewawancarai narasumber, kita nggak bisa. Nah, jadi artinya adalah, ini adalah industri di mana antara kerja produktif dan reproduktifnya itu sangat unbalance. Bisa kayak misalnya kan kayak kita kerja produktifnya kita mungkin hanya menulis ya kan itu yang dihitung sama perusahaan tapi di balik kita bisa menulis ada banyak hal yang kita lakukan ya kan kita lihat sini ada banyak sekali yang kita lakukan nggak cuma ini tentunya. Nah, tapi masalahnya dengan segitu banyak kerja produktif yang harus ditanggung perusahaan itu agak apa namanya dalam industri media itu sangat berlawanan dengan media sebagai korporasi. Jadi kalau kita udah sebelum kan kita udah membicarakan soal prinsip akumulasi kapital. Bagaimana perusahaan itu pada dasarnya didirikan dengan tujuan meningkatkan profit dan mengurangi cost, efisiensi. Nah, dalam kondisi apa namanya mindset demikian, maka perusahaan media itu hanya dapat menjustifikasi biaya yang berkontribusi langsung terhadap produksi. Jadi mereka mungkin akan memberikan kalian alat produksi. Mereka akan mensubsidi biaya untuk apa laptop, misalnya dipinjemin laptop, dipinjemin smartphone, kalau misalnya kalian kerja di lapangan, dipinjemin kamera kalau kalian tim produksi, alat-alat mahal yang seperti itu mereka nggak masalah minjemin ke kalian atau bahkan beliin mungkin ya kalau di beberapa perusahaan karena itu adalah yang berkontribusi secara langsung terhadap produksi. Tapi kalau ditanya apakah perusahaan mau memberikan kalian subscription ke Netflix, subscription ke majalah-majalah berbayar, ke Ekonomis, Kompas.id, The Guardian, semua media-media yang punya paywall, apakah perusahaan media mau membiayai kalian untuk melakukan itu? Atau bahkan lebih jauh lagi, apakah perusahaan media mau membiayai kalian untuk apa latihan menulis, untuk bisa workshop, untuk belajar coding, untuk belajar SEO, skill-skill yang dibutuhkan dalam industri digital sekarang, dalam konvergensi media, apakah perusahaan mau membiayai itu semua? Kebanyakan tidak, kalau yang saya temukan deh. Cenderung jarang. Kalau misalnya di beberapa perusahaan yang misalnya mau atau meng-afford bisa itu, biasanya mereka paling enggak ada
apa namanya, fasilitas-fasilitas relaksasi. Kayak di beberapa kantor sekarang kan ada PS4-nya, ada Nintendo Switch-nya. Walaupun jarang yang nyentuh biasanya kan kalau di kantor karena udah pada sibuk kerja. Tapi itu ada gitu kan. Itu ada untuk memberikan kayak kesan gitu kan bahwa perusahaan dia memfasilitasi apa namanya kebutuhan kalian untuk kerja-kerja reproduktifnya. Tapi ya intinya kan karena itu tadi dalam situasi di mana media itu adalah korporasi dengan prinsipnya akumulasi kapital, maka cost yang paling bisa dikorbankan, yang paling mudah untuk dikorbankan itu adalah cost untuk memfasilitasi kerja reproduktif. Artinya adalah pekerja media harus menanggung sendiri biaya untuk kerja reproduktif. Kalian kalau misalnya mau apa namanya istirahat, kalian mau berelaksasi, mau kumpul-kumpul, nongkrong untuk cari baik nongkrong dengan teman atau nongkrong untuk cari informasi, kalian harus bayar sendiri. Uang rokok, nggak ada yang perusahaan mau bayarin, ya kan? Walaupun mungkin kalian akan bilang, kalian nggak bisa kerja kalau nggak ngerokok. Tapi nggak ada yang mau membiayai itu, gitu kan? Karena itu nggak dianggap sebagai bagian dari kerja. Karena itu nggak dilihat berkontribusi langsung terhadap produksi konten medianya. Jadi artinya itu tadi, pekerja media dengan pekerjaan reproduktif yang sangat banyak, mereka mau nggak mau harus menanggung itu semua biayanya ini. Karena itu tadi, dalam prinsip kerja, ya kita udah bahas gitu kan ya. Karena lebih seperti itu. Nah, kemudian dengan ada distribusi digital, itu semakin apa namanya mempermudah. Kita kan udah bicara soal bagian perjalanan revolusi industri dari yang pertama sampai keempat, itu adalah perjalanan menuju efisiensi. Perjalanan di mana perusahaan semakin bisa menemukan metode untuk mengefisiensikan apa produksi. Nah, kalau kita bicara media, itu kita setujui, kita sepakati bahwa media itu adalah sebuah produk kultural dan produk kultural itu memerlukan authorship untuk bisa mendapatkan kualitas yang tinggi, maka seharusnya ini nggak bisa diefisiensikan. Karena kalau kita memisahkan antara karya dengan pengkaryanya, maka kita akan mendapatkan karya yang sangat buruk. Kita akan mendapatkan karya yang kayak dibuat sama robot. Tapi itulah exactly yang dilakukan oleh perusahaan media sekarang. Dengan ada metode kayak content farming, crowdsourcing, data aggregating, outsourcing. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk kemudian dia bisa bahkan nggak cuma meng-cut cost-nya biaya reproduksi, tapi juga meng-cut cost dari produksi itu sendiri. Karena dengan adanya apa namanya content farming misalnya gitu kan, mereka nggak lagi perlu memerlukan respon apa namanya korespondensi dengan beberapa jurnalis-jurnalis di daerah. Karena sudah ada farmnya ya kan, udah ada kayak peternakannya, di mana mereka tinggal panen-panen aja konten-konten. Yang ini dipakai caranya crowdsourcing ya kan, dia menggunakan search algorithm. Jadi dia cari informasi-informasi ya kan berdasarkan search algorithm, dia apa nge-surf semua internet, dia ambil beberapa informasi yang kemudian semuanya secara otomatis dia ambil dan kemudian informasi itu mereka outsource bahkan ke negara lain. Yang terjadi di Amerika misalnya itu beberapa perusahaan media mereka meng-outsource apa pekerjaan produksinya ini. Jadi data-data yang diambil dari content farming, dari crowdsourcing itu mereka outsource ke Filipina. Dan kemudian orang-orang Filipina ini ya kebanyakan adalah freelancer yang bayaran cuma kebanyakan bisa mulai dari 20 sen sampai apa $24 per tulisan. Jadi sangat apa disparitasnya sangat tinggi itu. Mereka outsource ke Filipina dan kemudian mereka bisa mendapatkan berita-berita yang bit size ya kan mungkin cuma 2 sampai 3 paragraf tapi cukup untuk misalnya jadi satu halaman. Tinggal kemudian bagaimana mereka menciptakan SEO-nya ya kan, search engine optimization-nya supaya itu gampang dicari, gampang ditemukan baik itu di Google atau di Twitter misalnya. Nah, ini kan adalah logika efisiensi. Ternyata bahkan di era digital ini sebuah apa namanya produksi produk yang katanya nggak bisa dipisahkan dari manusia, ternyata akhirnya sekarang bisa dengan adanya apa namanya otomasi, dengan adanya apa search engine algorithm. Itu memungkinkan apa namanya kerja-kerja di apa namanya media itu bisa diotomatisasikan, bisa dibuat robot. Manusia nggak lagi diperlukan. Makanya di beberapa bahkan di Amerika itu kan beberapa media itu sudah apa namanya melay off sudah memutus hubungan kerja dengan hampir kebanyakan semua jurnalis lapangannya mereka. Karena mereka butuhkan sekarang cuma editor yang mereka kemudian cuma tinggal apa namanya mengedit hasil karya dari pekerja-pekerja mereka outsource. Jadi itu dia kayak
Artinya sekarang di zaman sekarang media sebenarnya bisa beroperasi hanya dengan cuma 5 orang. Jadi kalau misalnya saya ceritakan kantor saya itu adalah kantor sebenarnya kantor agency kan, agency consulting. Kita fokusnya pada branding dan sebagainya, tapi kita juga punya media sendiri. Media kita namanya bumi.co. Itu medianya itu sebenarnya cuma cuma satu orang yang ngerjain, cuma satu orang di satu divisi yang ngerjain itu. Dan itu sudah dikerjakan karena kita punya mesin pencarian. Jadi mesin pencariannya yang dia mencari informasinya, kemudian dia secara otomatis dibuatkan beritanya, dan satu orang itu yang bertanggung jawab terhadap medianya itu dia tinggal mengedit. Jadi itu teman-teman, media sekarang nggak terlalu sulit sebenarnya kalau kita mau bikin perusahaan media. Tinggal bagaimana kita mencari audiensnya ya kan untuk bisa produknya itu. Satu tiga orang udah cukup untuk bikin media. Coba dibayangkan. Itulah yang namanya logika efisiensi. Nggak lagi kita perlu jurnalis lapangan untuk ngambil informasi. Semua udah disediakan oleh robot-robot ini. Nah, jadi kan ini kan, kita lihat dampaknya tentu adalah menghilangkan authorship. Karena ya semuanya jadi nggak personal lagi. Semuanya dibuat secara masif. Konten tentu kualitasnya menurun. Tapi ya, ini yang menjual. Kenapa bisa menjual? Karena terjadi perubahan terhadap nilai produk kultural. Kita kalau misalnya membandingkan ya kan dengan masyarakat era sebelum terjadinya sebelum 2000-an ya kan, sebelum 2010-an, cenderung kan kebanyakan masyarakatnya itu paling enggak beda cara mengapresiasi produk kulturalnya. Kalau di era 60-an, 70-an ya mungkin film Godfather itu bisa jadi film mainstream. Film yang sebenarnya sangat mikir, sangat berat, tapi semua orang nonton. Tapi kalau sekarang ya kan, Martin Scorsese bikin film The Irishman, panjangnya 3,5 jam, tapi aktornya semua beken-beken. Al Pacino, saya lupa kan, Joe Pesci, Robert De Niro, dan saya udah nonton itu, aktingnya keren banget, storynya juga sangat menyentuh, dan panjang 3,5 jam. Kalau bagi saya itu nggak masalah gitu kan, karena saya bisa mendapatkan acting dari beberapa aktor yang sangat dihargai tinggi di Hollywood. Tapi kalau misalnya disuruh masyarakat secara umum ya kan, antara menonton film seperti Godfather dengan nonton filmnya Marvel, tentu kan kita akan melihat ada preferensinya dari segi keuntungan juga lebih menguntungkan filmnya Marvel, lebih banyak masanya yang nonton. Nah, jadi ada perubahan ya kan dalam nilai produk kultural di era digital, di mana sekarang yang masyarakat apresiasi itu bukan lagi produk-produk yang sifatnya panjang, membutuhkan waktu dan membutuhkan mikir untuk bacanya, untuk mengkonsumsinya. Mereka menginginkan konten-konten yang mudah dikonsumsi, konten-konten yang bisa mengisi waktu luang mereka, dan konten-konten yang tentunya bisa membuat mereka merasa ya itu tadi, terhibur. Paling enggak mereka cuma ingin terhibur. Mereka nggak ingin tersentuh atau nggak ingin dibuat mikir. Mereka hanya ingin terhibur. Nah, kebanyakan kalau kita bicara demand-nya adalah yang konten yang menghibur, maka itu hampir semuanya sudah dipenuhi oleh user generated content. Baik itu di media sosial kayak Facebook atau Twitter, ataupun di YouTube, di TikTok, atau dulu di Vine. Nah, itu semua user generated content itu sudah bisa dibilang memuaskan kebutuhannya konsumen akan produk-produk kultural. Nah, kemudian dengan konsumen yang cuma menginginkan produk-produk yang sifatnya pendek tapi menghibur, mereka kemudian disesatkan sama search algorithm down to rabbit hole. Jadi kalau kalian kan search di YouTube, kalian search satu topik, kalian klik videonya, kalian akan direkomend video yang kurang lebih sama topiknya. Kalian klik lagi next, kalau kalian autoplay apalagi kalian next, next, next terus, lama-lama kalian juga akan akhirnya tadi nggak bisa lepas dari YouTube. Jadi kalian kalau misalkan antara buka laman kompas.com sama buka laman youtube.com, kalian tentu akan lebih lama di YouTube, saya yakin. Karena kalau di Kompas, kemungkinan kalian cuma akan ada di Kompas itu kalau kalian men-search suatu berita di Google Search. Tapi kalau di YouTube, YouTube itu begitu kita buka www.youtube.com, kita langsung dihadapkan pada halaman home. Yang dimana di halaman home itu kita lihat semua videonya direkomendasikan hanya untuk kita berdasarkan optimisasi dari pencariannya kalian.
Nah, jadi kan kita gampang ke distract ya kan. Kita gampang ke distract sama algoritmnya ini. Kita lagi nonton satu, kita direkomend puluhan video lainnya yang sama-sama juga mirip. Dan kita pengen konsumsi semuanya. Tapi juga kebanyakan attention span-nya pendek. Jadi udah gampang ke distract, attention span-nya juga pendek. Jadi nggak bisa. Intinya adalah produk-produk kultural yang sekarang kita sukai, masyarakat-masyarakat kita sukai, itu adalah lebih kayak quantity over quality. Yang penting banyak, kualitasnya belakangan. Yang penting banyak dan menghibur. Jadi yang penting fast food sebenarnya. Kita lebih suka McDonald dibandingkan apa ya, burger yang gourmet gitu. Burger yang harganya 120.000, burger steak misalnya gitu. Kita lebih suka fast food karena dia murah, banyak, tapi juga cukup enak. Tapi apakah dagingnya berkualitas atau enggak, kita nggak tahu ya kan. Kita cuma tahu ada rasa-rasanya dan itu enak. Nah, itulah produk kultural di era sekarang yang namanya fast food media. Hampir semua karya-karya media, mulai dari film, video game, media massa, novel-novel, buku, itu sekarang semuanya popcorn entertainment semuanya. Hampir semuanya. Kita lihat karya-karya media ya kan, mungkin cuma ada word-nya bahkan di naskahnya. Padahal kan kalau kita belajar soal bagaimana menulis artikel berita yang baik, maka harus ada kaidah 5W1 hanya. Nggak bisa cuma W-nya doang, nggak bisa cuma word-nya doang. Karena kalau cuma word-nya doang, maka kita cuma memberitahukan apa yang terjadi. Tapi kita nggak memberitahukan mengapa itu terjadi, bagaimana terjadinya, belum lagi dengan adanya isu-isu hoax, media-media yang mengambil berita tanpa mewawancarai, tanpa memverifikasi informasinya. Itu belum lagi kan yang kayak gitu kita bicara. Tapi gimana lagi, masyarakat sekarang nggak membutuhkan itu, ya kan? Masyarakat nggak butuh yang sifatnya gourmet. Mereka hanya butuh yang fast food. Itulah situasi dari konsumen media dan ini yang nggak mau itu berdampak pada pekerja media. Jadi ini adalah hasil survei yang pernah dilakukan saya dan teman-teman di Serikat Pekerja Media Indonesia, FSPMI. Nah, di sini kita bisa dilihat dari 178 yang disurvei, itu hampir 60% dan hampir 70% ini mereka tidak bisa menarik garis batas antara waktu kerja dan non kerja. Dan mereka terpaksa memikirkan pekerjaan di waktu luang. Jadi bisa dibilang pekerja media sekarang itu karena dituntut sama perusahaan untuk bisa menciptakan lebih banyak konten lagi karena user, karena konsumen mereka butuh konten terus. Mereka nggak bisa punya waktu luang akhirnya. Ketika lagi nongkrong dengan teman-teman, mereka akhirnya ngomongin pekerjaan. Mereka akhirnya ngomongin, dengar nggak informasi ini gitu kan, tahu nggak ada informasi ini. Mereka ujung-ujungnya malah wawancara sama teman-temannya. Nah, di sini ada soal tabel jam kerja. Jadi kalau yang di sebelah kiri, ini jam kerja per minggu yang wajib. Jadi yang diwajibkan perusahaan. Kebanyakan 40 jam. Ini kan normal, karena emang di undang-undang yang dibolehkan itu hanya seminggu 40 jam. Tapi ketika kami tanya, berapa jam Anda actually bekerja? Secara subjektif ya, jadi mereka melihat kira-kira berapa sih sebenarnya mereka kerja dalam seminggu. Kebanyakan di sini hampir semuanya lebih dari 40 jam. Warna merah ini kan. Jadi artinya itu tadi, pekerja-pekerja media itu adalah pekerja yang sangat kesulitan untuk bisa menarik garis batas. Mereka nggak bisa masuk jam 9, pulang jam 5. Kalau mereka bahkan bisa masuk dari jam 8 sampai pulang nanti jam 9 malam. Itu bukan hal yang aneh kalau di media. Kalau misalnya apalagi tiba-tiba ada breaking news tengah malam, ya kan? Ada isu tengah malam. Misalnya kayak Setia Novanto ditabrak dulu kan waktu itu isunya. Itu mereka tengah malam gitu mau nggak mau harus turun ya kan, harus datang ke rumah sakitnya Setia Novanto untuk cari informasi. Karena kalau mereka nggak segera turun ketika itu juga, ya mereka nggak bisa dapat berita, dan kalau nggak dapat berita maka perusahaan media rugi. Jadi itu dari jam kerja. Nah, kemudian juga ini tuntutan ya kan, kita lihat apa yang berubah setelah revolusi digital. Kualitas tulisan menurun, harus upgrade peralatan. Nah, ini kita akan bicara di sini nih. Jadi kalau dalam konteks media konvergensi yang sekarang ini, di mana digital media, itu yang namanya pekerja media itu nggak lagi cuma berurusan dengan story,
Mereka nggak bisa cuma sekedar membuat berita dan mereka publish. Tapi mereka juga harus bagaimana memikirkan beritanya ini bisa sampai ke audiens. Setelah mereka harus belajar soal SEO. Mereka harus belajar kira-kira apa sih kata kunci yang bisa banyak dicari orang. Jadi makanya kan kita tahu soal konsep clickbait. Apa yang dimaksud dengan clickbait itu? Itu pada dasarnya adalah sebenarnya SEO, Search Engine Optimizer. Kita menggunakan kata-kata yang lazim dicari oleh orang di internet, dan kemudian kita jadikan itu sebagai bagian dari artikel kita. Nah, ini kan harus melek digital. Tapi kemudian dengan adanya konvergensi ini, mau nggak mau kan mereka harus upgrade peralatan, ya kan? Mereka harus dari yang tadinya cuma pakai notebook sama pakai apa pena, ya kan, cuma pakai buku sama kertas, tiba-tiba harus pakai smartphone. Makanya kan kalau di sini perhatikan ada saran atau perintah untuk upgrade peralatan. Jadi dari perusahaan dia emang apa namanya ada mewajibkan untuk kerja media mengupgrade peralatannya dari yang tadinya masih handphone jadul ya kan jadi pakai smartphone. Karena kalau nggak pakai smartphone atau nggak pakai laptop nggak bisa kerja dari rumah misalnya kan di situasi coronavirus kayak sekarang. Tapi apakah perusahaan mau membiayai fasilitas untuk hardware? Apakah perusahaan mau membiayai untuk software? Kebanyakan jawabnya tidak di sini. Ya, jadi itu apa namanya? Bagaimana di dalam industri media itu walaupun apa oke lah apa namanya konvergensi apa media itu memungkinkan pekerja media untuk bekerja lebih efisien. Kayak di sini kan kebanyakan itu produksi konten hanya dengan jempol. Artinya mereka bikin artikel itu pakai smartphone di tempat langsung ya kan. Mereka wawancara orang, mereka buka smartphone, mereka tulis artikel, langsung mereka kirim ke editor mereka, ya kan. Nah, dari seperti itu. Tapi tetapnya perusahaan kebanyakan nggak mau membiayai semua yang itu yang dibutuhkan, software, hardware. Ini kan kayak video, apa namanya, video editor, Adobe, gitu kan. Apakah perusahaan mau biayai untuk Adobe bahkan itu kan? Di beberapa perusahaan nggak ada yang, bahkan nggak ada uang untuk Adobe itu. Jadi artinya itu tadi, pekerja media harus menanggung sendiri apa software-software dan hardware-nya ini. Nah, kalau misalnya itu kalian anggap sudah cukup berat, kira-kira itu belum lagi kita bicara pekerja media perempuan. Yang ini yang lebih, seharusnya lebih rumit lagi. Dimana kan tadi dengan pekerja, apa namanya, kalau kita bicara dalam konteks pekerja antara laki-laki dan perempuan, kerja reproduktif perempuan itu cenderung lebih banyak daripada laki-laki. Karena kayak laki-laki itu kita nggak perlu memikirkan soal haid, kita nggak perlu memikirkan soal hamil. Tapi kalau perempuan itu mereka harus menanggung beban yang lebih tinggi lagi. Apakah kalau misalnya kan jadi kan kenapa ada cuti haid? Kenapa ada tunjangan kehamilan? Kenapa ketika perempuan hamil mereka harus tetap dapat bayaran? Itu karena ya biar gimana? Karena kalau misalnya itu tidak ada seperti itu, tidak ada tunjangan, tidak ada kepastian dari perusahaan, maka mereka nggak bisa bekerja secara aman ya kan? Mereka kan merasa cemas. Mereka akan merasa tidak nyaman untuk bekerja. Itu kan artinya adalah haid dan juga apa namanya hamil itu adalah bagian kerja reproduktif karena itu adalah bagian dari apa namanya uh, atau bagian dari kerja yang memungkinkan perempuan untuk berproduksi. Jadi makanya kan kenapa ada ruang laktasi karena kalau tanpa ada ini maka dia seorang perempuan nggak bisa bekerja secara apa namanya nyaman di kerja-kerja media. Nah, tapi kalau dari data yang kita lihat ini hampir semua apa namanya kebanyakan dari yang kita survei itu menjawab tidak ada fasilitas untuk cuti haid, tidak ada ruang laktasi, tunjangan kehamilan, bahkan kebanyakan tidak tahu tunjangan kehamilan, ruang istirahat untuk kehamilan tidak tersedia. Nah, ada yang harus naik tangga ketika hamil. Jadi sangat itu tadi kan, udah kerjanya berat, buat laki-laki udah berat, apalagi buat perempuan lagi. Nah, ini yang namanya pekerja apa namanya situasi di mana apa namanya kerja-kerja media itu semakin tambah berat. Nah, jadi kesimpulannya perubahan nilai dari produk media itu telah mengubah cara pekerja produksi media. Artinya adalah di era sekarang yang namanya kualitas konten itu sudah nggak penting lagi dan authorship itu nggak relevan karena kita nggak butuh apa namanya karya-karya yang bisa dapat Pulitzer sekarang nggak ada yang mau nonton karya kayak The Irishman yang mungkin bisa dapat Oscar nggak kita butuhnya karya-karya yang popcorn sifatnya yang fast food
Nah, kemudian juga transformasi kerja digital itu meningkatkan jumlah dan jenis kerja yang produktif. Kita perhatikan di gambar ini ya kan, mereka harus belajar software-softwarenya ini, mereka harus belajar mengupgrade hardware-hardwarenya ini, mereka harus bertambah bebannya, boros kuota internet. Nah, ini kan mungkin relevan buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah dari rumah ya. Semua ngalamin kok. Harus lebih cepat, harus upgrade peralatan. Nah, ini kan kerja-kerja produktif. Kerja-kerja yang nggak dihitung dalam perusahaan untuk apa namanya, karena ini nggak berkontribusi langsung terhadap produk medianya. Nah, tapi kebanyakan perusahaan kita udah apa perhatikan tadi, dia nggak mau menanggung biaya yang dibutuhkan untuk kerja produktif, sehingga ya itu tadi udah pekerja yang bertambah kerja produktifnya, tapi perusahaan nggak mau menanggung. Perusahaan hanya pedulinya yaitu tadi bisa produksi konten banyak sebanyak-banyaknya, lagi, lagi, dan lagi. Oke, jadi demikian untuk kuliah hari ini. Mari kita diskusikan di Slack sesuai apa masukan dari teman-teman minggu lalu. Untuk absensi kali ini kita akan menggunakan sistem diskusi. Jadi silakan diskusikan topik apa saja yang berkaitan dengan pekerja media dan transformasi kerja digital di Slack, dan diskusinya harus aktif. Saya akan menilai sendiri apa yang maksud dengan diskusi aktif. Jadi ya paling enggak teman-teman harus bisa ada satu yang membuat topik, kemudian teman lainnya merespon topik tersebut. Kalau misalnya udah kira-kira selesai, maka ada lagi yang buat topiknya. Silakan juga buat thread baru juga boleh. Jadi saya mau semuanya aktif. Kalian bisa apa namanya diskusikan di apa Slack kira-kira apa yang kira-kira relevan untuk didiskusikan berkaitan dengan pekerja media. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.